Selamat malam, saya mahasiswa bernama Fernando Irot, NIM 202055202045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisa pemodelan dan spasial. Masuk pada materi pertama, yaitu data output sistem informasi peta atau MAPS. Sistem output data untuk peta atau sistem informasi geografis atau singkatannya SIG umumnya melibatkan pembuatan peta visualisasi dan laporan berdasarkan data input. Sistem output data juga dapat melibatkan ekspor data dalam berbagai format untuk digunakan dalam aplikasi lain. Beberapa opsi output data yang umum untuk SIG atau sistem informasi berbasis peta termasuk: pertama, peta interaktif. Ini adalah peta dinamis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data dan melihat berbagai lapisan informasi. Kedua, peta statis. Ini adalah peta cetak yang menampilkan satu tampilan dari area geografis. Peta statis dapat disesuaikan dengan label, legenda, dan anotasi lainnya untuk menyediakan informasi tambahan. Ketiga, laporan. Laporan ini adalah dokumen yang merangkum informasi tentang area geografis atau dataset tertentu. Laporan dapat mencakup tabel, grafik, dan visualisasi lain untuk membantu pengguna memahami data. 4. Ekspor data. Data SIG dapat diekspor dalam berbagai format, termasuk CSV, KML, dan shapefile untuk digunakan dalam aplikasi lain. Berikutnya, kartografis output. Kartografi sendiri adalah seni membuat peta, gerakan, atau tarian dengan menggambarkan ruang dan waktu melalui visualisasi gerakan atau tarian. Kartografi output dapat berupa video, animasi, atau grafik yang menunjukkan gerakan atau tarian yang telah direkam atau dibuat, dan output ini dapat digunakan untuk tujuan dokumentasi, presentasi, atau pemodelan gerakan atau tarian untuk kepentingan pengajaran, penelitian, atau hiburan. Berikutnya, spasial multimedia. Spasial multimedia adalah teknologi yang menggabungkan elemen multimedia dengan informasi spasial, yang menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan imersif. Spasial multimedia melibatkan integrasi data spasial seperti peta atau citra satelit dengan elemen multimedia seperti teks, gambar, audio, dan video untuk menciptakan sebuah konten yang menarik dan informatif. Contoh penggunaan spasial multimedia dapat ditemukan dalam aplikasi seperti Sistem Informasi Geografis atau SIG, interaktif yang menggabungkan peta dan citra satelit dengan animasi dan visualisasi 3 dimensi untuk membantu pengguna memahami dan menganalisis data spasial. Spasial multimedia juga digunakan dalam aplikasi virtual dan augmented reality, yang memungkinkan pengguna untuk mengalami lingkungan atau dunia virtual secara interaktif dan imersif. Berikutnya, non-kartografis output. Non-kartografis output mengacu pada hasil keluaran atau output dari sistem atau aplikasi yang tidak terkait dengan pembuatan peta, gerakan, atau tarian, seperti kartografi output. Non-kartografi output dapat berupa berbagai bentuk media seperti teks, gambar, audio, dan video, serta berbagai format file seperti PDF, DOTS, JPG, MP3, MP4, dan lain-lain. Contoh non-kartografis output dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi seperti aplikasi pengolahan kata, aplikasi pengeditan gambar dan video, aplikasi pembuatan presentasi, dan lain-lain. Output yang dihasilkan dari aplikasi ini mungkin berupa dokumen gambar, presentasi, atau video yang ditujukan untuk berbagai tujuan seperti komunikasi, dokumentasi, presentasi, atau hiburan. Materi berikutnya, elemen dasar peta. Yang pertama, judul. Menjelaskan tentang isi atau tujuan dari peta tersebut. Kedua, skala. Menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Ketiga, legenda. Daftar simbol atau tanda-tanda yang digunakan dalam peta beserta artinya. Keempat, garis koordinat.
Mengacu pada sistem koordinat yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu titik pada peta. Kelima, North Arrow atau Rose, mengindikasikan arah utara pada peta. Keenam, sumber data, menjelaskan asal data yang digunakan dalam pembuatan peta. 7, relief atau kontur, menggambarkan perbedaan ketinggian di suatu daerah pada peta. Kedelapan, batas wilayah, menunjukkan batas-batas administratif suatu daerah atau negara pada peta. 9, sistem referensi, mengacu pada sistem koordinat atau proyeksi peta yang digunakan untuk presentasi bentuk bumi di permukaan datar peta. Yang berikutnya, mekanisme output delivery. Mekanisme output delivery adalah proses pengiriman atau penyampaian hasil keluaran atau output dari suatu sistem atau aplikasi kepada pengguna atau pihak yang membutuhkan mekanisme output delivery, melibatkan beberapa tahapan di antaranya. Yang pertama, identifikasi penerima, menentukan siapa yang akan menerima hasil keluaran atau output dari sistem atau aplikasi. Kedua, pengolahan dan penyimpanan output, memproses dan menyimpan hasil keluaran atau output dalam format yang sesuai dan mudah diakses. Ketiga, pengiriman output, mengirimkan hasil keluaran atau output kepada penerima melalui berbagai metode pengiriman seperti email, surat, atau melalui media digital. Keempat, verifikasi pengiriman, memastikan bahwa hasil keluaran atau output telah diterima oleh penerima dan dapat diakses dengan benar. Terakhir, pemeliharaan arsip, menjaga dan menyimpan salinan dari hasil keluaran atau output yang telah dikirimkan untuk keperluan pemeliharaan arsip atau referensi di masa depan. Itu saja presentasi dari saya. Saya mengucapkan selamat malam.